Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah pengumuman dibuat Manchester United. Mereka mengkonfirmasi Jadon Sancho dipinjamkan ke Borussia Dortmund di sisa musim ini. Hari Kamis 11 Januari 2024, kejelasan mengenai masa depan Sancho akhirnya kelar juga. Ia dikonfirmasi akan dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Kepastian kepergian Sancho itu dikonfirmasi langsung melalui laman resmi MU. Mereka mengumumkan sang winger akan membela Dortmund hingga akhir musim 2023-2024. Menurut sejumlah laporan yang beredar di Inggris, peminjaman Sancho ini merupakan peminjaman biasa. Sang winger tidak mendapatkan klausul pembelian permanen, sehingga ia harus kembali ke MU di musim panas nanti. MU dikabarkan akan menanggung sebagian gaji Sancho selama ia bermain di Borussia Dortmund. Di Borussia Dortmund sendiri juga telah mengkonfirmasi kedatangan Sancho. Sang winger akan mengenakan nomor punggung 10 hingga akhir musim nanti. Ada informasi beredar seputar transfer Jadon Sancho ke Borussia Dortmund. Manchester United dikabarkan menanggung sebagian gaji sang winger selama masa peminjaman di Jerman. Menurut laporan The Daily Mail, Borussia Dortmund menego MU terkait transfer Sancho. Di MU, Sancho diketahui mendapatkan gaji yang sangat besar. Ia dibayar 340.000 pound sterling per pekan di skuad Setan Merah. Dortmund tidak sanggup membayar semahal itu, jadi mereka meminta MU juga ikut patungan untuk membayar gaji Sancho. Manchester United menanggung gaji sang winger cukup besar. Mereka akan membayar 100.000 pound sterling per pekan untuk gaji Sancho. Jadi Dortmund saat ini menanggung 240.000 pound sterling per pekan untuk gaji Sancho. Gary Neville menyoroti keberadaan Casemiro di Manchester United. Mantan kapten MU itu menilai transfer Casemiro tidak seharusnya terjadi. Casemiro yang didatangkan MU pada musim panas 2022 dari Real Madrid, transaksinya dilaporkan bernilai 70 juta pound sterling. Mantan bek kanan MU Gary Neville percaya transfer Casemiro justru lebih banyak membebani klub. Dibeli mahal-mahal di usia 30 tahun, ia sejatinya bukan pilihan terbaik untuk kebutuhan Erik ten Hag. Sebuah saran diberikan Paul Ince kepada Kobbie Mainoo. Ia ingin gelandang muda Manchester United itu mempelajari permainan Declan Rice agar ia semakin berkembang. Belakangan ini Kobbie Mainoo mulai rutin bermain di tim utama MU. Tidak ayal banyak yang meyakini bahwa pemuda 18 tahun itu bakal menjadi bintang besar di skuad Manchester United. Paul Ince sepakat bahwa Kobbie Mainoo adalah pemain yang berbakat. Paul Ince menyebut Kobbie Mainoo sempat membuat kesalahan melawan West Ham United. Ia menilai kesalahan itu bakal bagus untuk perkembangan Kobbie Mainoo. Lebih lanjut, Paul Ince menyarankan Kobbie Mainoo untuk mempelajari permainan Declan Rice. Ia percaya gelandang Arsenal itu bisa dijadikan sebagai role model sang pemuda untuk berkembang. Fans Manchester United di Asia nampaknya harus menahan rindu untuk melihat Manchester United beraksi di negara mereka. Pasalnya Setan Merah dikabarkan tidak akan menggelar tur pramusim mereka di Asia pada tahun 2024 ini. Beberapa waktu terakhir memang sempat beredar kabar bahwa MU mempertimbangkan untuk menggelar pramusim mereka di Asia. Pasalnya MU punya basis massa yang besar di Asia, sehingga tur pramusim ke Asia jadi salah satu pertimbangan manajemen Setan Merah. Apalagi MU terakhir kali mengunjungi Asia di tahun 2022 kemarin, tepatnya di Thailand. Jadi beredar rumor bahwa Asia akan jadi destinasi tur pramusim MU di tahun ini.
Menurut laporan Manchester Evening News, melaporkan bahwa Manchester United tidak akan mengunjungi Asia di tahun 2024. Manajemen Setan Merah berencana menggelar tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Mereka akan mengunjungi beberapa kota di Amerika Serikat sebagai persiapan musim 2024-2025. Situasi ini membuat MU 2 tahun beruntun menggelar tur pramusim di Amerika Serikat. Amerika Serikat diperkirakan bukan jadi satu-satunya negara yang akan dikunjungi tur pramusim MU. Seperti tahun lalu, MU sempat mengunjungi beberapa negara di Eropa, seperti Skotlandia dan Norwegia, sebagai bagian dari tur pramusim mereka. Pelatih Everton, Sean Dyche, mengaku tidak resah dengan rumor ketertarikan Manchester United dan Real Madrid terhadap Jarrad Brandwhite. Ia menyebut bahwa situasi ini merupakan situasi yang normal bagi timnya. Sean Dyche menyebut bahwa rumor transfer terkait pemain muda yang lagi on fire di timnya merupakan sesuatu yang biasa. Jadi ia tidak mau terlalu ambil pusing dengan rumor-rumor transfer sang bek di bursa transfer kali ini. Namun Sean Dyche mengakui bahwa Jarrad Brandwhite bisa meninggalkan Everton. Ia tidak akan menghalangi jika sang bek ingin pergi ke klub lain. Baik Manchester United dan Real Madrid harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk mengamankan jasa Brandwhite. Sang bek baru saja meneken kontrak baru di Everton, sehingga mahar transfernya diperkirakan ada di angka 80 juta pound sterling. Spekulasi masa depan Hannibal Mejbri memasuki babak baru. Man United dilaporkan akan melepaskan sang gelandang ke Sevilla, alih-alih ke Everton. Menurut laporan The Daily Mail, MU bakal melepas Hannibal Mejbri ke Sevilla atas keinginan sang pemain. Hannibal Mejbri merasa bahwa tawaran yang diberikan Sevilla padanya lebih bagus daripada tawaran yang diberikan Everton. Selain itu, ia merasa Sevilla punya prestis yang lebih besar dari The Toffees. Alhasil, sang pemuda lebih mantap untuk bergabung dengan tim Ansal Andalusia tersebut di musim dingin ini. Menurut laporan itu, Sevilla juga memberikan tawaran yang menarik ke MU. Mereka akan meminjam sang gelandang selama 6 bulan. Namun mereka juga akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang pemuda. Selain itu, Sevilla juga menyediakan klausul buyback bagi MU. Jadi di masa depan MU bisa memulangkan sang pemuda ke Old Trafford dengan lebih mudah. Mantan striker Manchester United Louis Saha menilai Anthony terus menampilkan performa yang buruk. Oleh karena itu, Louis Saha meminta Erik ten Hag untuk mengubah gaya permainan Anthony. Di musim 2023-2024 ini, Anthony masih mendapatkan kepercayaan bermain secara reguler. Namun sang pemain belum berhasil mencetak gol maupun assist. Louis Saha menilai Anthony memiliki gaya permainan yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, Erik ten Hag harus berani untuk mengubahnya. Ada sedikit sifat keras kepala dalam cara bermain Anthony. Jika Anda memiliki gaya yang dapat diprediksi, Anda harus mengubahnya. Entah itu diawali dari dirinya, pelatihnya, atau bahkan seluruh rekan setimnya. Publik bisa melihat bahwa dia perlu mengubah sesuatu. Namun Anthony tidak mau melakukan itu. Ten Hag juga terus memainkannya sebagai sayap kanan dan dia tetap berpegang teguh prinsip permainannya. Dengan segala hormat, itu terlihat tidak baik. Jadon Sancho gagal tampil maksimal bersama Manchester United. Mantan striker Setan Merah Louis Saha menganggap Jadon Sancho sebagai salah satu transfer terburuk dalam sejarah klub. Louis Saha menilai Sancho punya masalah sikap yang buruk. Oleh karena itu, Louis Saha menganggap Sancho pantas disebut sebagai salah satu transfer terburuk Manchester United. Jadon Sancho adalah salah satu kegagalan terbesar Manchester United. Anda tidak bisa mengesampingkan kualitas seperti itu karena pola pikirnya. Anda tidak bisa meninggalkannya selama 6 bulan karena itu satu-satunya hal yang harus menghentikan Anda adalah cedera, kata Saha. Kami tahu dia bagus. Itulah mengapa hal itu tidak berjalan dengan baik. Anda tidak bisa menempatkan diri dalam situasi itu dan berpikir bahwa Anda lebih besar dari manajer. Apapun yang terjadi, saya tidak mendukung Jadon Sancho.
Hal ini sulit bagi saya sebagai pendukung United. Ini sungguh mengerikan. Paul Ince menilai Alejandro Garnacho punya kemiripan dengan legenda Manchester United Ryan Giggs. Keduanya mengandalkan dribble sebagai senjata utama. Garnacho mendapatkan banyak kesempatan bermain dari manajer MU. Erik ten Hag di musim ini, sayap asal Argentina ini telah bermain dalam 27 laga setan merah di musim ini. Namun performa Garnacho masih belum konsisten. Hal patut yang dimaklumi mengingat ia baru berusia 19 tahun. Ia baru mengemas 5 gol dan 2 assist di musim ini. Mantan pemain MU Paul Ince menilai Garnacho adalah pemain muda yang potensial. Ia menilai Garnacho punya kemiripan dengan sayap legendaris MU, Ryan Giggs. Paul Ince pernah bermain dengan Ryan Giggs yang masih belia di MU pada rentang 1990-1995. Ryan Giggs setelahnya menjelma menjadi legenda di Old Trafford dengan terus bermain di MU hingga pensiun pada tahun 2014. Paul Ince menganggap Garnacho mirip dengan Ryan Giggs karena sama-sama punya keunggulan dalam melewati lawan. Ia yakin Garnacho punya masa depan cerah di MU. Namun pria asal Inggris ini menilai masih banyak hal yang harus ditingkatkan Garnacho. Salah satunya adalah kemampuan Garnacho dalam mencetak gol.